agenda hari ini di sini seperti apa jalannya? Ya, jadi hari ini intinya kita mempertanyakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi 13 DPR RI kemarin, di mana kemarin kan DPR RI Komisi 13 itu telah merekom beberapa hal, ya. Itu kelanjutan dari Komisi 3. Jadi Komisi 13 kemarin itu menyampaikan rekomendasi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta lintas sektoral, gitu ya. Jadi itu tentu untuk mengungkap fakta kebenaran berdasarkan investigasi yang akan dilakukan, gitu. Jadi itu yang kita tanyakan, dan tentu dari pihak Kementerian HAM menjelaskan tentang pemetaan-pemetaan yang mereka akan rencanakan ke depan, begitu. Jadi ini yang masih akan kita diskusikan ke depan. Solusinya mungkin yang didapatkan dari agenda tadi seperti apa, Pak? Solusinya belum ada, tapi ini baru pemetaan-pemetaan. Jadi mereka akan koordinasi dengan Mabes Polri, dengan Komnas HAM, termasuk dengan kementerian-kementerian terkait. Itu membutuhkan waktu, betul. Iya. Pak, mungkin terkait pendapat DPR kemarin di komisi berapa gitu ya, yang sempat agak mungkin sedikit mengecewakan, itu seperti apa, Pak? Iya, jadi pertama kan kita di audiensi dengan Komisi 3. Komisi 3 itu bidang hukum. Komisi 3 itu kemarin pimpinan sidang mengarahkan kita untuk mediasi antar pihak, dan Komisi 3 telah kemarin menunjuk Dirkrimum Polda Jawa Barat, dan itu proses, begitu ya. Lalu setelah itu kan kita audiensi dengan Komisi 13. Komisi 13 itu membidangi hak asasi. Komisi 13 ini justru lebih maju. Kalau Komisi 13 itu merekom untuk membentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta lintas departemen, yang dikomandoi oleh Komnas HAM maupun Kementerian HAM. Jadi tindak lanjut dari Komisi 13 itulah kemudian kita hari ini datang kemari untuk berkoordinasi atas apa yang disampaikan oleh rekomendasi Komisi 13. Pak, mungkin gimana Pak tanggapannya bahwa TSI minta tidak dikaitkan dengan hebohnya sirkus Oji? Ya, jadi beberapa media memang mengungkapkan TSI tidak dilibatkan dengan kasus ini. Tapi ada beberapa fakta bahwa korban ini sebagian besar mengalami proses kekerasan atau pingsan itu ada di TSI. Sebagian besar mereka justru sempat dipekerjakan di TSI, walaupun TSI itu tidak mengakui, tapi beberapa sempat dipekerjakan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan memang ada pengakuan dari TSI bahwa kepemilikan dari baik Oriental Circus maupun TSI itu adalah orang yang sama, yaitu keluarga besar Hadi Manangsang. Makanya biarlah nanti proses yang akan membuktikan apakah TSI ini memang tidak dalam kapasitas untuk terlibat atau terlibat, begitu ya. Tapi secara legalitas memang itu dua hal yang berbeda. Tapi ada beberapa fakta yang menghubungkan, mengkaitkan bahwa ada hubungan di antara Oriental Circus dan Taman Safari Indonesia. Lalu terkait TNI AKU dari Kopal yang menyatakan bukan bagian dari kepemilikan Oji, itu seperti apa, Pak? Ya, itu teman-teman sendiri tidak tahu ya bagaimana keterlibatan hubungan relasi antara TSI Oriental Circus dan Pusko AU. Tapi memang di lapangan dulu seringkali ketika mereka berpentas atraksi sirkus, seringkali ada perangkat-perangkat AU yang ikut dalam kegiatan-kegiatan sirkus, begitu. Cukup ya.